ya, ini saya apa ya? Saya tuh kalau ini ya, nggak apa-apa ya. Saya ngomongnya biasanya saya agak nggak jelas gitu. Jadi gini, kalau saya diundang khotbah di tempat-tempat yang lain, biasanya saya tuh langsung to the point, agak-agak formal gitu loh. Maksudnya itu nggak ada bercandanya gitu. Tapi kalau saya bisa diundang oleh teman-teman Salatiga, Jogja, Semarang, pokoknya yang Jawa Tengah lah ya, saya tuh merasa feel at home gitu loh. Nah, sehingga saya tuh jadi ngomongnya tuh jadi ngelantur kemana-mana nggak jelas gitu. Akhirnya kan nggak jadi khotbah gitu ya. Akhirnya ya kayak gitu. Jadi moga-moga ini juga bagian dari transformasi kayak gitu. Karena seringkali transformasi itu kan eh, jadi berputar-putar gitu ya, nggak jelas begitu ya. Ada istilahnya antara maju, mundur begitu ya. Ada serangan-serangan karena kan banyak orang yang juga pasti melawan ya usaha-usaha transformasi itu ya. Oke, baik kita mulai aja ya teman-teman. Boleh next apa? Kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita membaca dari Matius 5 ayat 1 sampai 16. Eh, ini kan ada dari Semarang, Jogja sama Salatiga ya, betul ya? Tiga kota ya. Nah, boleh nggak saya minta Lebih, Kak. volunteer Ada ya? dari banyak kota, Kak. Oh, Ada dari dari banyak kota ya? Ada Banjarmasin, Oh, Banjarmasin, Palangkaraya, Palangka. Timika. oh loh. Padahal kemarin sudah camp KTB Sulteng sama Kalteng sama Kalsel. Sekarang dengerin saya lagi nggak bosen ya? Oke. Khotbah Kakak tidak membosankan. Jokes Kakak yang membosankan. Iya ya, aduh maaf ya, maaf ya. Saya Ini, tidak membosankan. iya ya. Oke, kita akan baca firman Tuhan. Jadi saya boleh minta ini karena saya jadi nggak tahu ini berapa orang ini. Berarti ada 5 kota ya. Kalau 5 kota, boleh nggak saya minta 5 orang volunteer ya? Satu dari Banjarmasin, satu dari Palangkaraya, satu dari Salatiga, satu dari Jogja, satu dari Semarang gitu ya. 5 orang terserah siapa, tapi yang sama aja orangnya ya. Sorry, maksudnya ini kan ada 16 ayat dibagi 5, jadi ada yang dapat 3, ada yang dapat 4 gitu. Silakan urutannya, silakan ya. Apa? Saya mau Kak Novena dari Semarang. Ya, silakan. Jadi langsung aja ya. Jadi pokoknya ada 5 orang, satu orang baca 3 ayat, nanti yang orang terakhir baca 4 ayat. Silakan dibacakan. Ya, silakan. Matius 5 ayat 1 sampai 16. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Boleh dilanjutkan. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Boleh lanjut. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu dipinahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Silakan orang terakhir. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki,
kian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya, boleh. Next. Jadi teman-teman, slide-nya boleh digerakkan. Jadi teman-teman, kalau kita membaca bagian ini, ya. Halo, slide-nya boleh digerakkan ya. Kalau kita membaca bagian ini ya teman-teman, ayat yang ke-13 itu dikatakan kamu adalah garam dunia. Ya. Jadi ini menarik karena ini merupakan identitas sekaligus panggilan orang Kristen. Ya. Slide-nya nggak bisa digerakkan ya teman-teman. Jadi ini adalah panggilan dan identitas kita sebagai orang Kristen untuk menjadi garam dunia. Nah, garam dunia itu apa ya? Fungsi garam itu yang paling penting itu adalah mencegah kebusukan. Ya. Jadi kalau kita tahu misalnya kayak seperti ikan begitu ya, ikan asin, kenapa diberikan garam gitu ya? Karena memang garam itu di mana ada garam, pembusukan tuh pasti akan berhenti. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang sangat menarik sebetulnya. Karena apa? Karena kebusukan itu pasti bisa dikalahkan oleh garam. Garam itu pasti menang. Ya, jadi garam itu pasti victorious. Ya, jadi kalau kita lihat ya, garam itu pasti menghentikan kebusukan. Di mana garam itu ditaruh, ya, pasti kebusukan itu akan berhenti. Ya, tapi di mana garam itu tidak ditaruh, pasti kebusukan itu akan terus menjalar. Ya. Kalian ada gangguan ya, sehingga slide-nya nggak bisa digerakkan ya. Oke, ya. Jadi itu ya. Dan ini yang menarik itu adalah garam itu kita tuh garamnya dunia gitu ya. Jadi Tuhan Yesus jelas sekali mengatakan kamu adalah garam dunia, sangat-sangat spesifik gitu ya. Garam dunia itu bukan orang lain ya, bukan orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi kamu orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kamulah garam dunia. Jadi kita ini punya satu panggilan yang sebetulnya itu berat ya. Saya katakan berat karena apa? Karena kita satu-satunya yang bisa menjadi garam dunia itu kita ya. Orang-orang yang betul-betul mengikut Yesus ya, dan harusnya kita menjadi garam itu bukan cuma di komunitas Kristen ya, bukan cuma di persekutuan PMK, tetapi di dunia. Karena memang panggilan kita itu garam dunia, bukan garam PMK, bukan garam gereja, ya, tetapi garamnya dunia. Boleh next? Nah, demikian juga dengan kita juga punya panggilan yang kedua itu adalah terang dunia, ya. Jadi ini mengusir kegelapan dengan menyatakan terang Injil melalui pemberitaan Injil dan upaya-upaya perwujudan kebenaran keadilan. Jadi kalau teman-teman membaca tafsirannya dari John Stott ya di dalam khotbah di bukit itu ya, maka garam itu agak lebih pasif begitu ya, sifatnya itu agak lebih pasif. Tetapi kalau terang ya, terang itu lebih aktif begitu ya. Jadi kan kita tahu kan seperti firman Tuhan katakan kota yang terletak di atas bukit itu kan pasti kota itu pasti punya terang ya. Bagaimana mungkin kota itu tidak ada cahayanya? Maka kalau tidak ada cahayanya ya malam hari ya mereka nggak bisa lihat apa-apa begitu kan ya. Nah justru karena dia itu ada cahaya, maka semua orang yang ada di bawah katakanlah dia di bawah bukit itu pasti akan bisa melihat oh di situ ada kota begitu ya. Jadi dan ini juga lagi-lagi lihat ya, lagi-lagi terang itu pasti menang terhadap kegelapan. Perhatikan ya, garam itu pasti menang terhadap kebusukan ya. Terang itu juga begitu ya. Jadi kalau kita misalnya belajar ilmu fisika, kegelapan itu apa ya? Kegelapan itu didefinisikan itu relatif terhadap terang ya. Kegelapan itu adalah kondisi di mana tidak ada terang ya. Tetapi begitu terang itu ada, misalnya kalau kita masuk suatu ruangan lalu kita nyalakan lampunya, secara otomatis ya pasti kegelapan itu akan pergi. Kita belum pernah menemukan ya teman-teman pasti belum pernah mengalami
ketika kita nyalakan lampu, lampunya nyala ya. Kecuali kalau lampu mati ya gelap pasti begitu. Tapi kalau lampunya nyala, ada listrik, lampunya tidak rusak begitu ya, pasti kegelapan itu akan pergi. Ya, pasti. Kita belum pernah menemukan lampu dinyalakan lalu kegelapannya nggak pergi-pergi. Itu pasti listriknya mati atau lampunya rusak misalnya begitu ya. Dan ini sekali lagi ini diwujudkan dengan pemberitaan Injil dan upaya-upaya perwujudan kebenaran dan keadilan ya. Jadi ada upaya-upaya perwujudan kebenaran dan keadilan. Boleh next? Ya. Nah, dan tujuannya adalah supaya orang, ya perhatikan ya, ini menarik karena tujuannya itu bukan untuk diri kita sendiri. Tetapi tujuan kita menjadi garam dan terang itu adalah supaya orang melihat perbuatan kita yang baik ya, dan memuliakan Allah Bapa kita yang di sorga, bukan memuliakan diri kita sendiri. Jadi kita menjadi garam dan terang itu bukan untuk show off ya, bukan untuk menunjukkan kehebatan kita ya, bukan untuk menunjukkan kemuliaan kita atau mungkin gelar-gelar akademis kita, kekayaan kita, uang kita, kehebatan kita, bukan gitu kan ya. Jadi kalau kita mau menjadi garam dan terang tetapi masalah identitas kita itu belum selesai begitu ya. Misalnya kita itu masih suka mencari-cari pujian atau penghargaan karena mungkin kita dibesarkan dalam lingkungan yang kurang dihargai, kurang diakui misalnya, maka kita akan sulit untuk betul-betul menjadi garam dan terang ya. Jadi ketika orang melihat kebesaran kita dan tidak bisa melihat kebesaran Tuhan, maka sebetulnya kita telah gagal untuk menjadi garam dan terang itu sendiri ya. Boleh next? Iya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana menjadi garam yang tetap asin dan terang yang menerangi sehingga memuliakan Bapa. Next lagi. Jadi kalau di situ dikatakan maka garam dunia dan terang dunia ini sangat berhubungan dengan ucapan-ucapan bahagia mulai ayat yang pertama itu ya, mulai ayat yang khususnya ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-12 ya. Boleh next dikeluarkan aja semua. Jadi kita perlu belajar menjadi orang yang miskin di hadapan Allah ya. Orang yang menjadi garam dan terang dunia itu harus menyadari saya tidak punya apa-apa. Segala milik saya itu titipan Allah ya. Sehingga saya belajar bergantung kepada Allah, termasuk juga miskin di hadapan Allah itu juga mengandung unsur spiritual. Saya orang berdosa ya. Jadi kata miskin di sini ya, di dalam bahasa aslinya petokos begitu kan ya. Itu mengandung dua arti gitu ya. Arti miskin secara fisik, tetapi juga miskin secara spiritual, bahwa I'm a sinful person. Saya orang berdosa, saya tidak bisa menyelamatkan diri saya sendiri, dan saya butuh anugerah Allah yang sudah Allah sediakan melalui Tuhan kita Yesus Kristus gitu ya. Dan juga kemudian belajar apa? Berduka cita ya. Kenapa berduka cita? Karena dosa ya, khususnya ya, karena dosa, baik dosa kita maupun dosa-dosa secara sosial, karena ada ketidakadilan, baik ketidakadilan yang kita lakukan sebagai pribadi maupun ketidakadilan yang terjadi di dunia ini, dia di dalam masyarakat, di dalam struktur-struktur pemerintahan, struktur masyarakat kita ya. Next. Ya, dan juga menjadi lemah lembut ya, menjadi lemah lembut itu kalau kita mau jadi garam dan terang dunia, kita juga harus rela menerima kritik ya. Kita juga harus menjadi orang yang anti kekerasan. Jadi lemah lembut itu anti kekerasan, tapi juga menerima kritik, menerima masukan begitu kan ya. Next. Dan juga ini ya, kalau kita mau jadi garam dan terang ya, kita mau membawa transformasi ya bagi sekeliling kita, bagi dunia ini, kita juga harus orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kita juga harus jadi orang yang murah hati. Kita harus belajar memiliki hati yang suci, hati yang betul-betul fokus kepada Tuhan ya. Kita harus belajar membawa damai ya, membawa damai ya. Jadi ini kata membawa damai ini ada hubungannya sama yang tadi itu menjadi lemah lembut itu ya. Boleh next. Ya. Nah, yang menarik adalah nggak cuma itu ya, tetapi apa? Yang menarik itu juga ayat 10, 11 dan 12, teman-teman ya. Karena kalau kita membaca ayat 10 dan 12 itu kata
aniaya atau dianiaya itu muncul 3 kali ya. Persis di ayat 10, ayat 11, ayat 12 ya. Lalu ditambahkan dengan itu ya, dicela, difitnahkan segala yang jahat ya, karena Kristus dan karena kebenaran ya. Jadi next. Jadi kalau kita lihat, belajar miskin di hadapan Allah, begitu ya, lapar haus akan kebenaran, menjadi lemah lembut, murah hati, suci hati, membawa damai gitu ya. Itu sangat penting agar bisa menjadi garam dan terang dunia. Next ya. Tetapi itu tidak cukup ya. Misalnya kalau kita biasanya kan gini ya. Biasanya kan kalau kita di perkantas atau mungkin di persekutuan yang lain selalu ditekankan bahwa kalau kita mau jadi garam dan terang dunia, maka kita harus menjadi orang yang berintegritas. Itu betul, itu 100% betul ya. Tanpa integritas kita tidak akan bisa jadi garam yang mencegah kebusukan. Kenapa? Karena kita sendiri ternyata busuk begitu ya. Kita tidak bisa mengalahkan kegelapan karena ternyata kita sendiri hidup dalam kegelapan gitu kan ya. Nah, jadi tetapi di dalam poin ini, kalau kita melihat firman ini dari terang ayat 10, 11, dan 12, maka integritas saja tidak cukup. Ya, integritas saja tidak cukup. Ya, kita tidak cukup bila kita menjadi orang baik, misalnya tidak korupsi, kerjanya bagus, kita berintegritas, nggak korupsi. Ya, jadi kita kan mau tidak mau kan kita harus menyadari ya bahwa ada banyak orang baik, ada banyak orang yang kerjanya bagus begitu kan ya. Tetapi nggak benar-benar bisa menjadi garam dan terang dunia. Kenapa? Karena kita juga harus siap dan rela menderita karena Kristus dan karena kebenaran. Orang yang tidak siap menderita, misalnya dicela, dihina, dibully, difitnah, ya, bahkan dimasukin penjara begitu ya, atau dimasukin sumur ya. Ini kalau penjara itu saya mengingat Pak Ahok kalau dimasukin sumur itu seperti kayak misalnya Nabi Yeremia begitu ya. Jadi orang yang tidak siap menderita demi Kristus cepat atau lambat akan kehilangan integritas. Ya, perhatikan ya. Orang yang tidak siap menderita demi Kristus cepat atau lambat akan kehilangan integritasnya sehingga akan menjadi garam yang tawar dan terang yang ditaruh di bawah gantang. Ini kisahnya itu bisa kita lihat misalnya contohnya kayak seperti Rasul Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus ya. Bagaimana dia bisa kehilangan integritasnya dengan dia menyangkal bahwa dia tahu dia kenal dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Ya karena dia ketakutan ya. Karena situasinya memang sangat-sangat menakutkan ya. Jadi saya cuma ingin menekankan dalam bagian ini bahwa menjadi garam dan terang dunia itu tidak lepas dari kesiapan kita dan kerelaan kita untuk dianiaya, difitnah, dibully, bahkan menderita, bahkan mungkin bisa dibunuh ya, seperti yang Tuhan Yesus katakan seperti para nabi itu. Next. Nah, jadi juga tidak cukup menjadi murah hati. Misalnya saya mau membuat transformasi, saya cukup menjadi murah hati misalnya. Nggak cukup teman-teman, tapi kita harus mewujudkan keadilan dan kebenaran. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan struktur. Ini berhubungan dengan sistem yang membawa keadilan dan kebenaran ya. Jadi maksudnya garam dan terang dunia ini harus diwujudkan bukan hanya secara personal, tetapi juga di dalam struktur-struktur atau sistem-sistem yang akan membawa kebenaran dan keadilan itu. Karena dosa itu kan ada dosa personal dan ada dosa struktural, begitu kan ya. Jadi misalnya saya kasih contoh ya. Misalnya ada ini ya, perusahaan yang memberi sumbangan korban bencana alam atau melakukan upaya-upaya penghijauan misalnya dengan menanam 1 juta pohon misalnya. Itu tentunya nampak sangat-sangat baik ya. Sangat-sangat baik membantu korban bencana alam, melakukan penghijauan. Tetapi misalnya kalau perusahaan itu tidak bayar pajak misalnya, ya, lalu dia misalnya tidak memberikan hak-hak yang menjadi karyawan di perusahaan dia misalnya. Nah, itu sebetulnya itu murah hati atau charity tanpa justice ya. Sehingga murah hati itu atau charity itu atau perbuatan-perbuatan baik itu bisa menjadi seperti pencitraan. Itu menjadi seperti kepalsuan untuk menutupi kebobrokannya ya. Atau misalnya ya katakanlah dia nggak bayar pajak, kita tahu ya kasus-kasus yang terjadi di Republik kita ini, perusahaan-perusahaan yang besar itu kan pajaknya itu kan bisa sampai miliaran begitu, bisa sampai 500 miliar, bahkan mungkin sampai 1 triliun begitu ya. Nah, jadi untuk menghemat pajak itu mungkin
dia melakukan penyuapan misalnya. Jadi dia misalnya menyuap orang di kantor pajak, katakanlah dia menyuap dengan uang 5 miliar, tetapi dia bisa menghemat misalnya 200 miliar. Nah, itu kan satu keuntungan yang sangat besar ya. Nah, seperti itu ya. Jadi charity atau kemurahan hati atau kebaikan itu without justice, tanpa mewujudkan struktur atau sistem yang membawa keadilan dan kebenaran, maka itu sebetulnya itu tidak akan menjadi garam dan terang itu tadi ya. Next. Boleh next. Ya, jadi mewujudkan keadilan kebenaran, fungsi terang ya akan membuat kita ya, termasuk juga yang mencegah kebusukan itu ya, cepat atau lambat akan dicela, difitnah, dianiaya. Intinya kita pasti akan mendapat oposisi. Perhatikan ya. Jadi ketika kita menjadi garam, kita dipanggil untuk menjadi garam ya, atau kita dipanggil menjadi terang begitu ya, itu cepat atau lambat akan menimbulkan oposisi ya. Sekali lagi perhatikan para nabi, perhatikan Pak Ahok, bahkan juga kalau kita lihat Tuhan Yesus sendiri, kenapa Tuhan Yesus itu sampai akhirnya ditangkap dan kemudian disalibkan ya, karena ada orang-orang yang tidak suka dengan transformasi yang Tuhan Yesus bawakan begitu ya. Kenapa? Ya karena orang-orang Farisi itu kan MUNAFIK. Jadi mereka menduduki kursi Musa. Mereka punya otoritas untuk mengajar orang-orang Israel ya pada waktu itu, umat Allah pada waktu itu. Tetapi mereka mengajar, tetapi mereka tidak menghidupi ya, menghidupi apa yang mereka ajarkan. Kenapa? Karena itu tadi ya, mereka menjalankan kesalahan-kesalahan mereka, tetapi sesungguhnya hati mereka dikatakan jauh dari Tuhan. Mereka tidak sungguh-sungguh mau mencari kemuliaan Tuhan, tetapi mereka sebetulnya cuma mencari kemuliaan dan keuntungan bagi diri mereka sendiri ya, sehingga mereka kemudian mengoposisi, memusuhi Tuhan Yesus begitu ya. Jadi makanya kan Tuhan Yesus kan juga mengatakan di dalam Matius, ini juga bagian dari khotbah di bukit ya, jikalau kebenaran kita tidak melebihi orang Farisi dan ahli Taurat gitu ya, maksudnya itu dari motivasi kita gitu ya. Jadi kalau motivasi kita melakukan perbuatan baik, kebenaran, keadilan itu tidak benar-benar untuk Tuhan, maka kita tidak akan diselamatkan kayak gitu ya. Jadi kalau kita tidak betul-betul melebihi itu, kalau kita tidak fokus benar-benar untuk Allah, maka dikatakan kita tidak akan diselamatkan ya. Jadi kalau kita belum pernah tidak disukai atau dimusuhi orang lain karena melakukan atau membela apa yang benar, jangan-jangan kita ini belum jadi garam dan terang dunia ya. Jadi misalnya secara simpel, misalnya kalau ada teman-teman di sini kayak gitu ya, pernah nggak teman-teman dimusuhi gara-gara tidak mau memberikan contekan gitu ya? Saya pernah mengalami itu ya. Jadi gara-gara misalnya tidak mau memberi contekan ya, maka kita bisa dimusuhi. Nah itu bagian dari mencegah kebusukan ya. Karena kalau kita ikut-ikutan nyontek, maka ya kebusukan itu atau kegelapan itu jadinya tidak bisa dihambat, tapi malah akan berkembang biak. Next. Ya. Dan juga kalau kita berbicara tentang garam dan terang dunia ini, membawa transformasi ini, maka memperjuangkan kebenaran keadilan itu tidak bisa lepas dari prioritas kepada orang miskin ya. Saya hubungkan ini dengan kemiskinan. Kenapa? Karena mereka lah yang paling mengalami ketidakadilan. Mereka lah yang biasanya mengalami korban dari sistem yang korup ya. Dan mereka tidak mampu membela diri ya. Dan juga banyak yang tidak mau membela mereka ya. Jadi kalau kita lihat misalnya ada orang-orang miskin punya kasus, misalnya dia punya tanah, lalu tanahnya diambil oleh pemerintah, oleh katakanlah gubernur atau bupati atau tentara misalnya begitu kan ya. Maka ketika ada pengacara yang mau membela orang miskin itu, yang mungkin katakanlah tanahnya diserobot oleh pihak-pihak lain, dan katakanlah pihak-pihak itu berkuasa begitu, atau pihak-pihak itu punya bedil, atau maksudnya itu orang-orang militer begitu kan ya, maka yang pertama kita akan menghadapi oposisi yang tidak mudah begitu ya. Kita bisa mungkin kehilangan nyawa kita, tetapi kita juga kalaupun nanti katakanlah kasus itu dimenangkan di pengadilan gitu ya, maka yang terjadi adalah apa? Mungkin kita nggak akan dapat bayaran apa-apa. Kenapa? Lah ya karena orang itu miskin gitu. Mungkin kita cuma dapat bayarannya apa? Pisang begitu ya. Dapat bayarannya singkong ya, hasil-hasil bumi dari
petani itu yang mungkin katakanlah memang miskin begitu kan ya. Jadi nggak gampang untuk melakukan garam dan terang dunia ini untuk membela kebenaran keadilan khususnya bagi orang-orang miskin ya. Banyak pengacara mau jadi pengacara kalau artis mau cerai. Kenapa? Ya artis mau cerai itu duitnya banyak begitu ya. Tapi coba kalau orang miskin mau cerai gitu ya, nggak ada orang yang mau ngurusi jadi pengacara gitu. Nggak ada duitnya soalnya ya. Buat apa dibela gitu. Next. Iya. Jadi tidak mudah melayani orang miskin, tertindas, terpinggirkan seperti yang Yesus lakukan ya. Misalnya jadi pengacara atau jadi dokter ya. Kalau kita jadi dokter ngurusi orang miskin ya siap-siap aja kita mungkin tidak akan sekaya dokter-dokter lain yang kerjanya di rumah sakit yang mentereng atau yang praktek-praktek praktek pribadi sampai mungkin bisa bikin rumah sakit sendiri ya, atau arsitek misalnya kayak gitu. Jadi kan saya kan juga ada menemukan ya saya beberapa waktu yang lalu saya itu baru sadar kalau ternyata ada follower Instagram saya. Maaf ya, ini agak promosi Instagram ya. Saya juga baru belajar kira-kira setahun ini gara-gara pandemi saya jadi belajar pakai Instagram ya. Padahal kan saya ini orang yang sudah sangat-sangat tua gitu ya. Dan sudah bau tanah gitu. Jadi ternyata ada salah satu follower saya itu arsitek kayak gitu ya. Dan ketika saya lihat profilnya itu menarik gitu. Kenapa? Karena dia membuat arsitektur yang green ya. Saya tanya, yang green itu maksudnya apa? Yang bersahabat dengan lingkungan. Saya pikir, wow, kayak gitu ya. Kayak gini-gini yang bagus gitu ya. Kenapa? Karena banyak arsitektur kita itu tidak green, tidak betul-betul bersahabat dengan lingkungan ya. Dan salah satu pandemi ini kenapa kayak gitu ya? Karena kan kalau kita membaca tulisan-tulisan itu kan karena terjadi yang namanya zoonosis gitu ya. Karena virusnya itu dari binatang itu kan pindah ke manusia ya. Kenapa ya? Karena terjadi eksploitasi alam, eksploitasi binatang yang harusnya itu tidak terjadi. Nah, sehingga sekarang manusia mendapatkan akibatnya gitu ya. Jadi itu ya. Boleh next. Boleh dilanjutkan. Sorry, ini di depan saya soalnya saya tidak ada PowerPoint. Kayaknya saya harus membuka PowerPoint saya sendiri ya. Supaya saya bisa lebih cepat ini. Kalian masih mendengarkan saya? Suara saya masih kelihatan? Sorry kok kelihatan. Masih kedengaran? Masih. Jelas, Kak. Oke. Enggak, ini Masih, soalnya Kak. maksud saya ini kenapa nggak bisa digerakkan ini slide saya. Jadi saya lanjutkan aja ya. Jadi gini, saya berharap gini. Sekarang saya sudah punya slide di depan saya ya. Saya pakai 2 laptop ini ya. Jadi saya akan terus khotbah. Saya tidak akan bicara lagi next. Jadi yang menggerakkan ikutin aja khotbah saya. Pokoknya gerakkan aja terus. Saya nggak akan next lagi ya, karena saya sudah punya PowerPoint di depan saya. Jadi kalau kita mengingat misalnya kata-kata seorang teolog yang namanya Frederick Buechner gitu ya, the place God calls you is the place where your deep gladness and the world's deep hunger meet gitu ya. Jadi saya suka dengan definisi ini begitu ya. Dan ini dikutip di dalam buku Kingdom Calling yang diterbitkan oleh Perkantas, bahwa kalau kita berbicara tentang panggilan ya, kalau kita berbicara tentang panggilan Allah itu adalah menjadi garam dan terang ya. Panggilan Allah itu berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan bukan cuma sekedar talenta kita, bukan cuma sekedar berhubungan dengan apa yang kita suka atau apa yang kita mampu kerjakan. Itu betul ya, berhubungan dengan talenta, berhubungan dengan kekuatan kita, kelebihan kita. Tapi juga berhubungan dengan the world's deep hunger ya. Maksudnya itu di mana ada kegelapan yang paling gelap gitu ya, di mana ada kebusukan yang paling busuk, sebetulnya kita tuh dipanggil untuk datang ke sana gitu ya, untuk tinggal berinkarnasi seperti Tuhan Yesus bersama-sama ya, bersama-sama orang yang mengalami kegelapan atau mengalami kebusukan itu gitu ya, mengalami kemiskinan, mengalami penindasan, mengalami kebodohan mungkin ya, mengalami masalah-masalah kesehatan mungkin, atau masalah-masalah yang lain gitu ya, pendidikan yang terbelakang misalnya, untuk kita bisa membawa transformasi gitu ya. Jadi jangan pernah mencari hidup yang mudah, yang empang, istilahnya almarhum Ibu Dorothy E. Marx ya, mantan rektor dari
STT Bandung yang juga adalah seorang misionaris OMF ya, di mana sebentar lagi saya akan bergabung ya. Jadi karena apa? Karena itu pasti bukan panggilan Allah. Jadi saya mau tegaskan ya, itu pasti bukan panggilan Tuhan ya. Jadi jangan mencari hidup yang mudah, yang empang. Bukan berarti kita tidak boleh punya kenyamanan atau nggak boleh punya kecukupan. Enggak ya. Tetapi ini loh, kalau kita benar-benar berbicara tentang transformasi, jadi ini sebenarnya ini menjadi beban buat saya ya. Berbicara transformasi itu kan nggak bisa cuma sekedar dikatakan secara teori begitu kan ya. Kalau kita sendiri tidak menghidupi itu susah begitu ya. Jadi ini sebenarnya ini juga satu pertanyaan buat saya. Sejauh mana saya juga menghidupi apa yang saya khotbahkan ini ya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada 3 cara mengubah dunia. Jadi kalau kita berbicara transformasi gitu ya, kan ini kan mau mengubah dunia. Kita mau membuat dunia ini lebih terang ya, lebih tidak busuk begitu kan ya, lebih membawa ada shalom gitu kan ya, ada kebahagiaan ya, ada kesejahteraan ya, istilahnya kalau di dalam Alkitab itu kan pakai istilah shalom gitu ya. Itu adalah menunjukkan satu kondisi yang baik begitu ya di dalam kita, relasi kita dengan Allah, relasi kita dengan sesama, relasi kita dengan diri kita sendiri, dan juga relasi dengan alam ya. Jadi bagaimana kita bisa mengubah dunia untuk membawa shalom supaya orang memuliakan Tuhan? Maka ada 3 cara. Yang pertama biasanya adalah cara karitatif ya, yaitu memberi ikan ya. Jadi maksudnya itu atau memberi makanan ya. Karitatif ya. Jadi karitatif ini istilahnya ya, kalau orang lapar kita kasih makan begitu kan ya, seperti itu ya. Nah, tapi ada cara yang kedua yang harusnya juga kita kerjakan, yaitu reformatif. Misalnya memberi kail. Contohnya memberi kail itu adalah misalnya kalau ada orang yang misalnya katakanlah dia mau mancing gitu ya, atau dia mau mencari ikan, tetapi dia tidak punya kapal ya. Dia tidak, maksudnya gini, orang lapar kan kalau dikasih makan terus itu namanya karitatif ya. Tetapi kan kita harus berpikir bagaimana dia bisa mencari makan bagi dirinya sendiri kayak gitu ya. Nah, maka mungkin kita memberikan misalnya ya, kita memberikan pendidikan, kita kasih training, kita kasih skill supaya dia bisa katakanlah jualan, atau dia bisa mungkin misalnya membuat gudeg atau membuat kerajinan tangan, atau ya membuat produk-produk tertentu yang bisa dijual supaya dia tidak perlu miskin, dia tidak perlu menjadi pengemis misalnya, atau dia misalnya disekolahkan ya, kalau dia misalnya masih anak-anak ya, supaya nanti dia bisa katakanlah kuliah S1, lalu dia bisa cari pekerjaan, lalu dia bisa tidak perlu bergantung kepada orang lain. Nah, itu memberi kail ya. Nah, tetapi saya mau katakan sekarang yang cara yang ketiga, yaitu cara transformatif atau mengubah kolam ya. Kenapa saya katakan mengubah kolam ya? Karena begini, karena ada banyak kasus itu begini ya. Jadi kita sudah melakukan langkah-langkah reformatif, memberi kail. Tetapi masalahnya adalah kalau kolamnya itu terpolusi ya. Bayangkan kalau kolamnya itu hitam pekat ya. Kalau kolam atau sungai lah katakanlah begitu ya, atau mungkin laut begitu kan ya. Jadi sungainya itu terpolusi ya. Kalau namanya sungai terpolusi ya, maka kalaupun dia mungkin ikannya pada mati. Kalau ikannya pada mati, dia punya skill. Dia punya skill untuk cari ikan. Dia punya alat-alat untuk menjala ikan misalnya di sungai itu. Tetapi kalau tidak ada ikannya kayak gitu ya, ya tetap aja dia akan jatuh miskin. Ya, dia tetap tidak bisa makan. Ya, walaupun kita sudah melakukan langkah-langkah reformatif itu, ya. Atau kalaupun misalnya dapat ikan, misalnya ikannya ternyata banyak merkurinya misalnya begitu ya, seperti kayak kasus di Laut Jakarta itu kan ikannya kan banyak merkurinya, sehingga saya sendiri juga jadi takut gitu ya makan ikan. Mending saya makan gudeg daripada saya makan ikan begitu ya. Kalau di Jakarta ya, kalau mau makan ikan tuh biasanya yang enak itu kayak di Papua atau di Maluku. Itu yang saya pernah alami ya ketika saya ke Papua atau saya pergi ke Maluku. Wah, kok rasa ikan itu beda ya dengan rasa ikan yang saya makan di Jakarta ya. Mungkin ya itu karena airnya masih bersih dan segala macam gitu, sehingga akhirnya daging ikannya itu menjadi lebih enak ya. Ini menurut saya ya. Nah, jadi transformatif itu mau tidak mau itu tadi ya, berhubungan dengan garam dan terang, mengubah sistem atau struktur ya yang mungkin
sedang terjadi ya, istilah itu kegelapan itu tadi ya, kegelapan atau kebusukan itu, sistem atau struktur itu sendiri ya. Next ya. Jadi upaya karitatif dan reformatif itu baik dan diperlukan, harus ya. Itu pasti harus dilakukan ya. Jadi kalau orang misalnya apa namanya, karena kan misalnya kayak gini ya, saya kasih contoh ya, saya kasih contoh misalnya kayak merubah sistem itu kayak apa, misalnya seperti yang dilakukan oleh William Wilberforce ya, ketika dia apa, kalau teman-teman membaca dari buku Isu-isu Global Menantang Kepemimpinan Kristen, di bab terakhir tentang leadership, tentang kepemimpinan, apa, teman-teman akan membaca bagaimana ternyata William Wilberforce itu di dalam mengubah sistem, karena kan waktu itu kan yang namanya perbudakan ya, perbudakan ini khusus untuk orang-orang dari Afrika, untuk orang-orang kulit hitam. Jadi bayangkan yang orang-orang Afrika itu waktu itu kan penjajahan Inggris begitu ya, penjajahan Inggris, mereka itu dijual gitu ya, diperjualbelikan untuk kepentingan industri. Ya bayangkan ini manusia tetapi diperjualbelikan. Jadi terjadi human trafficking, apa ya, tentunya dijual apa namanya dengan harga tertentu begitu kan ya, untuk kemudian diperas ya, untuk kemudian dipekerjakan ya, bisa nggak dikasih makan ya, karena kan budak itu dianggap seperti properti gitu ya, seperti barang begitu ya. Kita nggak seneng ya, kita tinggal buang begitu kan ya. Jadi itu yang terjadi teman-teman. Sorry ya, saya belum pindah slide ya. Jadi apa namanya, itu membutuhkan waktu lebih dari 40 tahun untuk merubah undang-undang ya, struktur yang gelap, struktur yang busuk yang melegalkan perbudakan itu akhirnya melalui lobby-lobby, karena kan apa namanya, William Wilberforce itu akhirnya kan masuk ke politik ya. Awalnya dia bukan orang politik, lalu dia setelah dia bertobat menjadi orang Kristen, lalu dia tertarik dengan politik ya. Dia merasa Tuhan memimpin dia masuk politik, dan akhirnya dia berjuang sampai sebelum dia mati, akhirnya dia berhasil gitu ya. Jadi undang-undang itu akhirnya itu dihapuskan yang melegalkan perbudakan itu ya. Jadi saya cuma mau ngasih contoh gini ya. Kalau kita karitatif, kita mungkin budaknya lapar kita kasih makan. Tapi kan dia tetap diperbudak. Dia tetap tidak punya freedom ya. Dan saya yakin orang yang tidak punya freedom tidak punya harapan, tidak punya future, tidak punya masa depan. Saya ulangi ya, saya ulangi. Orang yang tidak punya kebebasan tidak akan punya masa depan ya. Dia tidak akan punya masa depan kalau dia tidak punya kebebasan. Makanya Kristus mati untuk kita, memberikan kita kebebasan yang sangat esensial ya. Bukan cuma kebebasan dari kemiskinan ya, bukan cuma kebebasan dari sakit penyakit, tetapi lebih-lebih kebebasan dari dosa ya. Jadi ini sangat-sangat penting. Makanya apa, kita yang percaya kepada Kristus, kita punya kebebasan. Kebebasan apa? Untuk hidup bagi Tuhan, kebebasan untuk melayani Tuhan, kebebasan untuk menjadi diri kita sendiri, sehingga apa? Ada harapan ya. Orang yang sudah dibebaskan itu punya masa depan, punya harapan ya. Nah, sorry ya, saya lanjutkan ya. Nah, lalu kalau misalnya contohnya, ini belum ya, belum. Saya belum. Nah, kalau misalnya tadi kita kasih makan ya, tapi kita nggak mengubah sistemnya. Atau misalnya kita kasih reformatif, misalnya budak-budak itu katakanlah nggak bisa membaca, lalu kita suruh dia membaca, kita kasih ilmu pengetahuan, dia punya banyak pengetahuan gitu ya, dia semakin pintar mungkin dalam pertanian, katakanlah kalau dia dipekerjakan di dalam pertanian misalnya begitu ya. Tapi sekali lagi, kalau dia terus-menerus diperbudak, ya itu tadi gitu ya, tidak ada masa depan ya dia akan tetap menjadi budak gitu ya, walaupun mungkin budak yang lebih baik gitu ya. Jadi bila hanya kedua hal itu saja, maka tidak akan cukup, tidak akan langgeng ya. Saya kasih tahu misalnya gini ya, kalau kita mengadakan mission trip, lalu kita mengadakan pengobatan gratis, itu adalah tindakan-tindakan karitatif ya. Mission trip, melakukan medical mission, pengobatan gratis, itu baik nggak? Baik, itu sangat baik. Tetapi saya mau katakan, it's not enough and it's never enough ya. Saya nggak perlu nyanyi kan ya lagu Never Enough itu ya, untuk membuat kalian yakin apa maksud saya gitu ya. Nah, jadi kita juga harus berjuang untuk melakukan perubahan transformatif itu ya, perubahan yang berhubungan dengan sistem yang akan cepat atau lambat membuat kita ada oposisi gitu ya. Dan ini membutuhkan integrasi iman dan ilmu. Tapi nggak cuma integrasi iman dan ilmu. Saya mau tegaskan ya,
transformasi tidak cuma butuh integrasi iman dan ilmu, transformasi membutuhkan juga kita menghidupi karakter Kristus yang menjadi miskin di hadapan Allah dan seterusnya. Dan juga khususnya yang saya mau tekankan 3 ayat itu 10, 11, 12, yaitu kesiapan kita dan kerelaan kita untuk menghadapi oposisi sehingga kita bisa mengalami penderitaan. Next. Nah, jadi sekarang pertanyaannya bagaimana mengintegrasikan dan iman dan ilmu? Nah, saya mau mengutip kata-kata dari Bapak Yongki Karman ya. Bapak Yongki Karman, teman-teman, saya percaya ada banyak yang sudah kenal dengan beliau. Beliau salah seorang teolog Indonesia, dosen di STT Sekolah Tinggi Teologi dan Filsafat Jakarta, dan beliau adalah juga salah satu badan pengawas ya. Beliau masuk di dalam badan pengawas Perkantas. Nah, beliau mengatakan begini, integrasi iman dan ilmu itu sebetulnya adalah suatu proyek yang ambisius ya. Kenapa beliau mengatakan itu proyek yang ambisius gitu ya? Karena begini, karena integrasi iman dan ilmu itu membutuhkan pakar ya, bukan cuma orang-orang biasa ya, tetapi membutuhkan orang-orang yang betul-betul ahli di dalam ilmu tertentu, misalnya teknik apa atau artificial intelligence, mungkin pertanian, mungkin biologi, mungkin ekonomi, hukum dan segala macam gitu ya, yang betul-betul pakar di bidang ilmu itu, tapi juga membutuhkan pakar teologi ya. Jadi membutuhkan pakar teologi dan pakar non teologi untuk betul-betul menggumulkan bersama bagaimana iman dan ilmu tertentu misalnya itu bisa diintegrasikan begitu ya. Ini sebetulnya adalah proyek yang ambisius ya. Nah, jadi karena ini proyek yang ambisius begitu ya, maka beliau mengusulkan hal yang lebih mudah, yang lebih achievable, yang lebih bisa kita lakukan, karena mungkin kemungkinan yang mayoritas kita itu tidak akan menjadi pakar teologi. Saya juga tidak berharap saya akan menjadi pakar teologi ya. Saya menjadi suami dan menjadi ayah itu sudah repot gitu ya, apalagi menjadi pakar tuh saya nggak sanggup lah kayak gitu ya. Next ya. Jadi kemudian kalau begitu bagaimana ya? Jadi Pak Yongki Karman kemudian mengusulkan, jadi bagaimana kita mengintegrasikan dengan ilmu yang dengan cara yang lebih masuk akal, ya, yang lebih membumi, yang lebih bisa dilakukan oleh orang-orang biasa seperti kita, ya. Nah, maka kita mau nggak mau ya, cara pendekatannya adalah memakai cara pandang Kristiani, ya, terhadap ilmu yang kita tekuni, ya. Nah, memakai cara pandang Kristiani dalam bidang ilmu yang kita tekuni itu bagaimana, ya? Ya itu adalah ini ya. Jadi kita harus meyakini bahwa all truth is God's truth gitu ya. Semua kebenaran di dalam berbagai ilmu itu adalah kebenaran Allah. Itu adalah bagian dari general revelation ya. Jadi kita ini kan punya dua revelation gitu ya. Bagaimana Allah mewahyukan berbagai macam hal, kebenaran-kebenaran misalnya kayak hukum Newton dan segala macam itu di alam semesta ini yang bisa diselidiki oleh para ilmuwan. Tetapi kan juga ada special revelation ya. Jadi satu kebenaran yang diwahyukan oleh Allah melalui Kristus yang kita nggak bisa dapat melalui general revelation ya. Oke. Nah, lalu kalau begitu apakah Alkitab itu adalah buku ilmu pengetahuan? Tidak ya. Jadi Alkitab itu menawarkan prinsip-prinsip fundamental untuk tiap disiplin ilmu. Saya ulangi ya. Alkitab itu menawarkan prinsip-prinsip fundamental untuk tiap disiplin ilmu. Alkitab itu bukan kitab tentang psikologi, walaupun ada sedikit bagian-bagian psikolog yang kita bisa baca. Alkitab bukan ilmu hukum, walaupun ada beberapa prinsip hukum yang bisa kita ambil misalnya dari Alkitab. Alkitab bukan buku ekonomi, tetapi kita juga bisa melihat ada beberapa prinsip-prinsip ekonomi di situ, misalnya kesederhanaan, menabung, begitu kan ya. Nah, jadi Alkitab itu berurusan dengan soal-soal fundamental, ya, soal-soal yang sangat basic, sangat-sangat mendasar untuk hidup kita, untuk hidup semua orang, ya. Nah, sehingga itu makanya selalu diperlukan, bidang ilmunya mau apapun pasti diperlukan. Dan ini ya, tidak pernah usang, tidak pernah obsolete.
tidak pernah expired seperti saya. Kan sebentar lagi saya ini kan sudah akan expired dari perkantas begitu kan ya. Jadi tidak pernah usang ya. Misalnya contohnya soal-soal fundamental itu kan misalnya manusia itu berasal dari mana ya. Manusia itu apakah terjadi dari monyet ya seperti teori evolusi, ataukah manusia itu betul-betul created by God ya. Manusia itu terjadi dari mana? Terjadi dari karena kebetulan begitu kan ya, atau betul-betul ada pribadi yang menciptakan begitu ya. Nah, kalau Alkitab mengatakan manusia itu diciptakan oleh pribadi. Pribadi siapa? Pribadi Allah ya. Allah yang seperti apa ya? Allah Tritunggal, Allah yang adil, Allah yang penuh kasih, Allah yang Maha Kudus dan seterusnya ya. Sehingga itu menjadi identitas kita ya. Jadi siapa kita itu ya, kalau kita orang Kristen kita adalah citra Allah ya. We are created in the image of God. Itu menjadi identitas kita. Siapa saya? Dan saya ini orang yang dikasihi, sudah ditebus oleh Kristus begitu ya. Sehingga saya tidak perlu mencari identitas saya dari gelar-gelar akademis saya, atau dari kekayaan saya, atau dari saya menikah atau saya tidak menikah. Saya tidak perlu menaruh identitas saya di dalam hal seperti itu ya. Lalu juga Alkitab berhubungan kemana kalau manusia sudah diciptakan, apa tujuan hidup manusia ya? Untuk apa Allah menciptakan ya? Ya kita tahu manusia diciptakan bukan cuma sekedar untuk mendapatkan pleasure ya, bukan cuma untuk mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, kenikmatan gitu ya. Tetapi kita diciptakan untuk memuliakan Allah. Tapi nggak cuma memuliakan Allah, kita diciptakan untuk menikmati Allah, to enjoy God forever gitu kan ya. Dan kemana manusia akan pergi gitu ya. Jadi kalau orang-orang yang ateis, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka percaya begitu kan ya. Mereka percaya bahwa kematian itu adalah akhir dari kehidupan manusia ya, selesai. Tetapi kalau kita tidak seperti itu, kita percaya bahwa setelah manusia mati ya, maka kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Jadi kita akan terus hidup. Kita tidak akan lenyap begitu saja setelah kematian ya. Nah, jadi cara pandang Kristiani ini merupakan fondasi pengetahuan ya, segala sesuatu dilihat dalam relasi dengan Allah sebagai pencipta, sebagai penebus, sebagai penguasa yang akan sudah di-redeem, tetapi yang akan restore ya, yang akan memperbarui seluruh ciptaan ini ya. Allah bukan cuma menebus ciptaan, tetapi Allah sedang memperbarui seluruh ciptaan ini, sehingga nanti kalau kita seperti membaca dalam kitab Wahyu pasal 21, tidak akan ada kejahatan, tidak akan ada kematian, tidak ada sakit penyakit, tidak ada air mata dan segala macam ya. Jadi dunia yang tidak dilihat ini maksud saya dunia tidak dilihat secara otonom. Maksudnya itu otonom itu dalam arti berdiri sendiri gitu ya. Jadi orang-orang ateis itu kan percaya begitu, percaya kepada yang namanya keberuntungan ya. Jadi percaya kepada yang namanya keberuntungan ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu dumb luck gitu kan ya. Jadi keberuntungan lah begitu ya, karena kita jadi tidak ada yang menguasai dunia ini kayak gitu ya. Atau juga kita tidak percaya kepada dunia yang segmentaris, misalnya orang-orang Yunani misalnya yang punya keyakinan bahwa materi itu jahat, roh itu baik. Tetapi menurut cara pandang Kristiani, kalau kita berbicara transformasi, dunia kita itu integratif ya. Integratif itu maksudnya semua yang ada di dunia ini, entah itu yang roh yang bersifat dengan rohani begitu, ataupun yang materi, itu semua baik ya. Itu semua baik menurut Allah ya. Jadi gudeg itu tidak jahat ya. Gudeg itu baik ya. Kita boleh pesta gudeg gitu ya, tetapi tetap harus jaga jarak ya. Kita tidak perlu jaga jarak dengan gudegnya, tapi kita harus jaga jarak dengan orang lain begitu ya. Tapi nggak boleh jaga jarak dengan Tuhan. Oke, next. Ya, dan juga kalau kita cara pandang Kristiani itu we always have hope ya. Saya tadi sudah mengutip Wahyu 21 ini. Jadi walaupun dunia ini penuh kegelapan, penuh keburukan, penuh kejahatan, penuh ketidakadilan, penuh kebusukan, Allah itu sedang memulihkan seluruh ciptaan. Ya, kita harus meyakini itu. Jadi kalau kita mau membawa transformasi, biasanya gitu ya, kita bisa menjadi hopeless. Kita menjadi putus asa. Kenapa? Karena sepertinya kuasa kegelapan, kuasa kebusukan itu
terus berusaha untuk menjegal terang itu. Jadi kayak misalnya kayak sekarang Pak Jokowi mau melakukan banyak perubahan-perubahan, tetapi kan tetap terus akan ada pihak-pihak yang berusaha untuk menjegal, begitu kan ya, berusaha untuk bahkan menghentikan atau membalikkan situasi itu ya. Jadi Allah sedang memulihkan seluruh ciptaan ya. Next. Jadi karena Allah sedang memulihkan seluruh ciptaan, maka kita perlu belajar serius bidang ilmu yang kamu tekuni ya. Jadi jangan pernah berpikir saya tinggalkan psikologi, saya tinggalkan ekonomi, saya tinggalkan hukum, saya tinggalkan politik ya. Saya mau belajar teologi saya. Loh, belajar teologi itu bagus ya. Kalau teman-teman mau belajar teologi seperti Kak Yohana, seperti Kak Johan, seperti saya, itu bagus begitu ya. Kalau Kak Ari jelas dia nggak belajar teologi ya, dia belajar ilmu-ilmu yang sekuler begitu kan ya. Nggak, ini saya bercanda ya, karena Bang Ari itu sangat mengasihi saya ya. Saya tahu dia sedang mengirim Gojek untuk saya bisa makan gudeg Jogja yang betul-betul istimewa pada siang hari ini ya. Jadi makanya bidang ilmu itu menjadi penting ya. Kalau kita integrasi iman dan ilmu, jangan pernah berpikir belajar ilmu kedokteran tuh ngapain? Toh nanti kita punya tubuh kebangkitan. Loh, enggak. Itu penting ya. Itu penting teman-teman ya. Jadi walaupun nanti kita memang akan punya tubuh kebangkitan yang tidak bisa sakit lagi. Nah, kalau kita udah nggak bisa sakit lagi kan kita nggak butuh dokter ya. Jadi pada waktu itu kita nggak akan butuh dokter lagi. Tetapi sekarang itu tetap butuh dokter ya. Jadi tetap harus kalau kalian belajar kedokteran atau belajar ilmu-ilmu yang lain seperti Bang Ari, jangan berpikir itu sekuler ya. Memang kalimat saya yang pertama itu sekuler. Tetapi di dalam kesekuleran itu tetap kita bisa memuliakan Allah, kita bisa memakainya untuk kerajaan Allah ya. Jadi itu sebabnya makanya kita harus belajar dengan serius untuk menjadi problem solver ya. Untuk kita bisa menjadi orang-orang yang memecahkan masalah-masalah real di dunia ini. Yaitu apa, misalnya masalah korupsi, kemiskinan, kebodohan, climate change ya, masalah kesehatan, polusi, bencana alam, termasuk pandemi ini, macam-macam ya. Jadi kita harus belajar dengan serius karena kita dipanggil nggak cuma bekerja cari uang ya. Memang kita harus bekerja cari uang, tetapi lebih-lebih bagaimana melalui pekerjaan kita nanti atau melalui pelayanan kita menyumbangkan menjadi problem solver. Next. Boleh next. Ya. Jadi transformasi itu tujuannya itu ya. Transformasi sekali lagi tujuannya adalah membawa shalom ya. Shalom bagi ciptaan, bagi sesama manusia, bagi alam dengan menerapkan nilai-nilai kasih, keadilan, kebenaran dan bidang ilmu profesi yang kita tekuni. Perhatikan ya. Jadi bagaimana mengintegrasikan iman dan ilmu, tujuannya adalah membawa shalom. Bukan cuma tujuannya membawa keuntungan bagi perusahaan saya. Kalau tujuanmu cuma profit, kamu pasti tidak akan membawa shalom ya. Tapi tujuannya adalah bagaimana melalui produk-produk perusahaan saya ini misalnya begitu ya. Saya bisa membawa kesejahteraan bagi manusia, bagi alam ya. Jadi menerapkan nilai-nilai kasih, keadilan, kebenaran ini dalam bidang ilmu atau profesi yang kita tekuni supaya nanti sekali lagi ya Tuhan itu bisa dipermuliakan ya. Jadi itu ya, misalnya menciptakan produk yang berguna bagi masyarakat yang tidak akan mempolusi lingkungan, juga dengan harga yang terjangkau. Kita harus memikirkan orang miskin ya. Jadi saya jujur ya, saya tidak terlalu respect dengan orang-orang yang pabrik-pabrik yang membuat mobil mewah ya, yang harganya itu sampai bermiliar-miliar dan hanya orang-orang yang benar-benar kaya yang akan membeli mobil-mobil itu ya. Memang mobil-mobil itu penuh keindahan ya. Tetapi apa? Tetapi orang-orang miskin pasti nggak akan bisa merasakan manfaatnya, ya. Nah, jadi saya sangat tidak menganjurkan untuk kita kerja di dalam profesi-profesi seperti itu, ya. Bagi saya itu salah satu contoh yang sangat ekstrim, ya. Salah satu contoh yang ekstrim, produk-produk seperti itu tidak akan membawa transformasi, tidak akan membawa transformasi apa-apa, ya, bagi dunia ini, ya. Nah. Sorry, waktu saya tinggal berapa jam lagi? Katanya tadi ada 24 jam, tinggal berapa jam ya? Halo? Waktu saya berapa lama lagi?
sampai jam 11 sih Kak. Ini udah jam 11. Sesuai rundown jam 11. Oh, sudah habis ya? Waduh, ya kelamaan ya. Ya, mungkin saya ada, nanti saya kirim ya. Jadi mungkin boleh nggak saya cepat aja ya supaya saya bisa ini. Boleh langsung ini saya cuma mau ngasih contoh ya. Contoh real sekarang. Nggak apa-apa ya. Mungkin ya 5 menit lah ya. 5 menit ya. Berarti waktu saya sudah habis beneran ya. 5 menit. Boleh next digerakkan. Jadi saya ngasih contoh sekarang ini Leimena. Leimena ini adalah tokoh transformasi dalam bidang kesehatan ya. Jadi next lagi. Jadi dia ini menarik gitu ya, karena dia ini menggagas sistem kesehatan masyarakat itu tahun 50-an. Waduh, nggak kelihatan ya. Sorry ya. Jadi menggagas sistem kesehatan masyarakat tahun 50-an, lalu diteruskan oleh menteri berikutnya ya, karena dia itu menteri yang melahirkan yang namanya Puskesmas yang kita kenal sekarang ya. Jadi dia itu menjadi pahlawan nasional sekaligus dikatakan menteri yang paling lama menjabat dalam era Soekarno. Bayangkan ya. Menteri yang paling lama di dalam era Soekarno itu adalah Leimena. Dia duduk dalam 18 kabinet, kita tahu ya, waktu itu kan pemerintah kita kan kabinetnya kan gonta-ganti begitu ya. Dalam masa jabatan kira-kira 20 tahun. Nah, menarik itu karena Soekarno itu pernah mengatakan begini. Aku merasakan dia adalah seorang yang paling jujur yang pernah aku temui. Menarik kan ya? Jadi Leimena itu dikatakan orang yang paling jujur, bukan oleh sesama orang Kristen gitu ya, tetapi oleh Presiden RI yang pertama yaitu Soekarno ya. Jadi next ya, jadi dia itu konsep yang dipresentasikan Leimena tahun 52 ya, 50 kemudian 50 itu meliputi ini ya, pembangunan rumah sakit next ya, pembangunan rumah sakit di pusat kota, rumah sakit pembantu di kabupaten, poliklinik di kecamatan, pos kesehatan di desa ya. Dan gagasan ini membuat sistem kesehatan masyarakat itu menjadi komponen wajib dalam kurikulum ilmu kedokteran ini ya. Jadi ini akhirnya itu mempengaruhi kurikulum ilmu kedokteran, makanya ada yang namanya saya kok jadi lupa ya, yang kerja di rumah sakit di pelosok-pelosok itu apa namanya, PP saya lupa namanya. Jadi para dokter itu diminta bekerja di daerah-daerah yang terpencil selama 3 tahun ya pada waktu itu ya. Sekarang saya nggak tahu ya berapa tahun ya sekarang ya, supaya terjadi penyebaran perawatan medis yang lebih merata ya. Kalian ada masalah ya dengan slide-nya ya. Jadi ini ada penyebaran perawatan medis yang lebih merata ya. Perhatikan ya, merata itu artinya nggak cuma untuk orang-orang di kota, tetapi untuk semua orang ya, untuk orang-orang miskin gitu ya. Nah, jadi perhatikan ya, membawa transformasi next ya, membawa transformasi itu butuh kejujuran ya. Kalau kamu nggak jujur ya, kamu nggak mujur. Kalau kamu nggak jujur, kamu nggak mujur, bangsa kita juga nggak akan mujur. Ya, istilahnya kalau di dalam Alkitab dikatakan jika orang benar berkuasa gitu ya, maka kota itu bersorak-sorai kayak gitu ya. Jika orang benar itu berkembang dengan baik gitu ya, atau punya kekuasaan, maka kota itu pasti akan bersukacita ya. Tapi sebaliknya kota akan menderita ya. Jadi sampai dia dipercaya 20 tahun untuk memberikan ide transformatif yang diperhitungkan, bahkan diperhitungkan dilaksanakan sampai sekarang ya. Jadi makanya milikilah ilmu yang tinggi, teruslah belajar, tapi jangan lupa bertumbuh dalam kejujuran ya, dan tentunya kerelaan menderita. Nah, terus yang berikutnya adalah ini ya. Next. Ini saya mau berbicara tentang yang namanya Billy Mambrasar ya. Billy Mambrasar kita tahu dia putra Papua gitu ya. Jadi salah satu dari 11 staf khusus Presiden Jokowi itu adalah yang namanya Billy Mambrasar ini. Dia alumni ITB, dia juga punya gelar MBA ya. Next ya. Lalu Billy adalah, perhatikan ya, dia anak asal Papua pertama yang berhasil tembus ke Universitas Harvard ya. Nah, kenapa saya cerita tentang Billy Mambrasar? Karena dia lahir dari keluarga ekonomi rendah ya, yang menggantungkan hidupnya dengan berjualan di pasar untuk dapat bertahan hidup ya. Kenapa saya tekankan ini ya? Transformasi itu bukan cuma untuk orang-orang yang kaya raya ya. Kita semua, walaupun kita dari latar belakang yang buruk, katakanlah kita mungkin mengalami luka-luka batin atau kita mengalami kemiskinan begitu kan ya, maka Tuhan tetap bisa memakai kita untuk membuat transformasi ya. Dia mendirikan Yayasan Kitong Bisa yang pada waktu itu ya, sekarang saya nggak tahu ya, tetapi pada waktu itu dia sudah menyediakan pendidikan untuk anak-anak kurang mampu dengan fokus di Papua dan Papua Barat itu sampai lebih dari 1.000 ya. Lebih dari 1.000 siswa tidak mampu sudah disekolahkan. Nah, yang menarik dia juga ini ya,
Dia membidani pusat inkubasi akselerasi startup di Indonesia Timur yang namanya Papua Youth Creative Hub. Semacam harapannya menjadi Silicon Valley di kota Jayapura dan Sorong di Papua. Next ya. Jadi kalau kita membaca berita, misalnya ini ya, itu Pak Jokowi meluncurkan Papua Youth Creative Hub, pusat pengembangan startup. Dan itu kita lihat ya, Bro Billy Mambrasar sedang memberikan presentasi. Itu gambarnya ada di situ ya, lihat sendiri ya. Jadi next ya, Papua Youth Creative Hub ini atau nama lainnya Papua Muda Inspiratif ini menjadi pusat pengembangan kreativitas dan bisnis startup. Dalam program ini akan diselenggarakan berbagai kegiatan pengembangan diri, memperlengkapi keahlian bisnis, soft skill, segala macam ya, komunikasi kepemimpinan, dan juga nah yang menarik ini ya, ada program yang sekaligus akan menjadi Silicon Valley-nya Indonesia. Perhatikan ya, Silicon Valley-nya Indonesia itu bukan di Jogja ya, maaf ya. Jogja itu memang istimewa karena terkenal akan gudeg ya. Tetapi Silicon Valley Indonesia itu akan ada di Papua. Sudah diresmikan ya, sudah mulai ya. Jadi nantinya harapannya bisa bermunculan. Bayangkan ya, unicorn dan dekakon baru itu dari wilayah Indonesia di bagian timur, khususnya dari Papua ya. Nah, jadi next ya. Ketika misalnya Billy Mambrasar ditanya, kenapa kok mau terima tawaran dari Pak Jokowi untuk menjadi itu tadi ya, menjadi staf khusus ya, menjadi staf khusus muda Presiden Jokowi. Kenapa dia mau menerima tawaran itu? Ya, dia mengatakan begini. Nah, saya dari orang tuanya, ini orang Kristen ya. Orang tua saya secara rohani, jika kita setia pada perkara-perkara kecil, maka kita akan diberikan tanggung jawab untuk perkara besar ya. Jadi dia mengatakan ini, saya merasa selama 9 tahun ya sebelum dia menjadi staf khusus presiden, saya sudah setia melakukan perkara-perkara kecil khususnya dalam lingkup di Papua saja dan Indonesia Timur. Jadi dia working in silence ya dengan Yayasan Kitong Bisanya itu ya. Jadi dia waktu itu tentunya dia belum mendapatkan liputan media yang sangat besar seperti sekarang begitu ya. Tetapi dia terus bekerja ya. Nah itu ya, saya cuma mau mengingatkan apa? Transformasi itu tidak butuh liputan-liputan ya. Karena fokus kita itu Tuhan. Kita tidak butuh pujian dari orang ya. Ya, kita butuhlah dihargai oleh orang. Tetapi jangan mencari itu. Kalau kamu mencari itu, kamu tidak akan melakukan apa-apa bagi Tuhan dan bagi orang. Semua yang kita bicarakan pada siang hari ini nggak ada gunanya. Karena kamu pasti nggak akan membuat transformasi. Orang yang hidup bagi dirinya sendiri, ya, tidak akan membuat transformasi. Kamu tidak akan menjadi garam dan terang. Ya. Jadi saya merasa, ya ini Billy Mambrasar mengatakan ini. Saya merasa ada semacam panggilan melayani dari Tuhan yang mengatakan bahwa kalau kamu sudah berhasil di Papua, jadi dia merasa ini Tuhan yang memanggil dia, ya. Tuhan sudah menyertai dia untuk pelayanan di Papua dan Indonesia Timur. Saya sekarang mengutus kamu, ya, menjadi saksiku, menjadi terang, menjadi anak Tuhan untuk menyentuh hidup orang di seluruh Indonesia. Ya, bayangkan dia juga datang ke Aceh, dia membawa kemajuan bagi anak-anak muda di Aceh, dia diterima. Ya, padahal dia orang percaya, dia anak Tuhan. Ya, kalau saya staf perkantas saya datang ke Aceh, pasti saya ditolak. Ngapain staf perkantas datang ke sini? Ya, jadi teman-teman next ya, membawa transformasi ya sekali lagi ya, orang sederhana, orang miskin. Misalnya seperti Billy Mambrasar bisa dipakai Tuhan melakukan perkara besar. Jadi jangan minder ya. Selama kita hidup untuk Tuhan, selama kamu ingat panggilan Tuhan apa, seperti yang dikatakan tadi Fredrik Buchner gitu kan ya. Jangan empang, jangan cuma mau cari yang enak dan gampang ya. Maka Tuhan bisa memakai kita ya. Itu sebabnya mari kita belajar setia pada perkara kecil, misalnya dalam studi kita, dalam pelayanan kita, dalam kelompok kecil kita, maka kamu akan dipercaya untuk melakukan perkara-perkara yang lebih besar ya. Percaya next ya. Ini ada kalimat terakhir bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Itu mungkin mustahil bagi kita, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Terus next lagi. Jadi secara praktis sekarang apa? Secara praktis saya sangat menyarankan apa? Pikirkanlah skripsi atau tesis atau mungkin disertasi bagi yang masih studi. Bagaimana supaya skripsi saya nggak cuma sekedar lulus, tapi yang betul-betul berguna ya. Yang nantinya mungkin sekarang belum betul-betul berguna, nggak apa-apa ya, mungkin ini masih ide, mungkin ini masih teoritis, nggak apa-apa ya, tapi paling tidak ini nanti bisa menjadi dilanjutkan oleh peneliti-peneliti berikutnya yang bisa menolong membawa kebenaran, keadilan, shalom itu ya. Jadi teman-teman next slide saya terakhir ya ini jadi teman-teman next lagi ya. Jadi mari kita kalau dalam hubungan kelompok kecil, saya ingin menarik ini hubungannya dengan kelompok kecil karena ini camp KTB ya. Mari kita menghasilkan murid.
Kalau kita tidak menghasilkan murid, ya menghasilkan murid itu maksudnya murid yang memuridkan, ya. Murid itu memuridkan, ya. Murid itu kalau tidak memuridkan itu bukan murid. Saya ulangi ya. Murid itu memuridkan. Kalau murid tidak memuridkan, mending kamu mati saja. Ya. Mending kamu mati saja. Mending kamu nggak usah hidup. Ya, ini maaf ya, saya katakan terus terang ya. Saya katakan apa adanya. Jadi mari sama-sama bekerja dan bekerja sama untuk menghasilkan murid-murid Kristus yang menjadi garam dan terang bagi Indonesia, bagi dunia ini, membuat transformasi. Mari serius mengejar pertumbuhan. Mari benahi pemuritan. Kalau ada yang tidak beres, kelompok-kelompok kecil kita, ya. Saya tahu di dalam masa pandemi ini ada banyak kesulitan. Tapi itu ya, kalau kita percaya tidak ada yang mustahil bagi Allah, kalau kita mau berusaha dan berdoa, maka saya percaya akan ada banyak mujizat, ya. Jadi, dan juga yang terakhir apa? Jangan pergi sebelum menghasilkan minimal 2 pemimpin kelompok kecil, ya. Karena kalau kamu pergi, kamu nggak menghasilkan pemimpin kelompok kecil, kamu akan membuat pemuritan di kampus kamu atau mungkin di sekolah kamu, di kota kamu akan mengalami penurunan. Karena satu orang PKK pergi, nggak ada orang lain yang dihasilkan. Kalau kamu menghasilkan satu saja, maka pelayanan itu akan menjadi stagnan. Tetapi kalau kamu menghasilkan 2, maka ada harapan bahwa pelipat gandaan akan benar-benar terjadi. Ya, demikian dari saya. Saya kembalikan, maaf ya, ini waktu saya sudah sangat kelamaan sekali. Ya.